19. Roma 8 ayat 19. Hari berdiri bersama. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Sekali lagi, 2, 3. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya jelaskan ayat ini. Anak-anak Allah di sini adalah saudara dan saya. Karena anak Allah yang oknum Allah yang kedua hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan anak-anak Allah adalah kita, the sons of God, adalah saudara dan saya. Berapa banyak yang percaya bahwa saudara adalah anak Allah? Katakan amin. Ada banyak orang, makhluk di sini, orang atau creature, ciptaan yang lain sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Dinyatakan artinya muncul ke permukaan atau bermanifestasi atau menunjukkan inilah kami, kualitas hidup anak-anak Allah di Manado dan sekitarnya. Ada banyak orang di luar sana terjebak dalam hal apa? Kristen, ya. Tetapi hidup sebagai anak Allah, belum. Amin. Bergereja, iya. Tetapi anak-anak Allah di sini maksudnya begini. Kristus punya keberadaan yang tidak khawatir, tidak takut, yang selalu tunduk kepada Bapa, yang tidak pernah stres. Kristus yang tidak pernah buntu jalannya. Kristus yang selalu berkenan kepada Bapa. Kristus yang tidak takut kepada orang banyak. Kristus yang tidak terkendali oleh situasi. Itu yang akan dan harus dinyatakan lewat hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Percaya itu? Jadi kita punya pengharapan bukan cuma jadi Kristen saja. Kristen, puji Tuhan, daripada kita bukan Kristen. Dan kalau kita sudah Kristen, kita tidak hanya ditetapkan untuk nanti masuk surga waktu mati. Tidak, kita ditetapkan untuk hidup berkemenangan selama ada di bumi. Amin. Kita ditetapkan untuk apa? Jadi kalau ada orang Kristen khawatir, itu aneh. Kalau ada orang Kristen itu stres, itu aneh. Kenapa aneh? Kelihatan tidak aneh karena lebih banyak orang Kristen yang stres daripada yang tidak stres. Betul? Karena banyak orang Kristen stres, maka orang anggap itu stres itu biasa bagi orang Kristen. Padahal terbalik. Kalau kita serupa Kristus, visi gereja kita adalah yang keras, 2, 3. Menjadi serupa Kristus. Apakah Kristus stres? Kristus tidak stres, dia strong, amen. Bukan cuma strong, kalau tidak bisa sebut strong, amen. Dia kuat, amen. Dan kalau dia kuat, ngapa orang Kristen lemah? Berarti ada yang aneh pada Kristennya, bukan? Kristen harus serupa Kristus. Kristus strong, kuat, dia tidak khawatir, kita juga tidak khawatir. Jadi karena saya kasih sebuah pemahaman. Kalau ada 1000 orang waras, ada 2 orang gila. Yang gila siapa? Ikuti pola berpikir. Kalau ada 1000 orang waras, ada 2 orang gila. Yang gila siapa? Yang 2 orang. Kalau ada 1000 orang gila, ada 2 orang waras. Yang gila? Yang orang lihat bilang, ini aneh yang 2 ini kok tidak gila. Betul? Kalau ada 1000 orang Kristen stres, ada 2 orang Kristen tidak stres. Yang aneh yang mana? Hah?
barunya yang aneh 2 orang. Tapi yang kata firman yang aneh yang 1000 itu Halo, berpikirnya kebanyakan kenapa kita stres? Karena terbalik berpikirnya kita. Semua orang Kristen juga begini, stres, lemah, kecewa. Kita tidak ditetapkan untuk orang-orang menjadi orang-orang seperti itu. Karena seluruh makhluk yang stres itu lagi menanti kita. Bagaimana orang stres menanti stres? Bagaimana orang stres menanti orang stres? Akan tambah orang lemah menanti orang kuat. Orang ini orang-orang yang tidak ditetapkan untuk lemah. Jadi kalau lemah itu artinya aneh. Haleluya. Engkau aneh. Kristen yang khawatir itu aneh, katakan kiri kanan. Kristen yang aneh itu khawatir. Saudara yang kiri kanan. Baru kali ini kita dengar kalimat. Saudara, di tempat ini orang mindset harus dirubah, pikiran harus dirubah supaya tidak serupa dunia. Kalau orang dunia bilang orang masih manusia, itu dunia. Kalau orang di sini harus bicara, kita orang harus berubah jadi serupa Kristus agar berkemenangan selama di bumi. Masa Kopassus kalah sama Hansi? Amin. You are Kopassus. You know Kopassus? Komando pasukan Yesus. Haleluya. Berapa banyak Kopassus di sini? Karena komandannya Yesus, maka anak buahnya serupa Kristus. Masa sama latihan, anggota Kopassus menangis, "Ma, kepada Ma, mulai kita." Itu kalau Giona boleh begitu. Tapi kalau bapaknya, siap komandan. Colok di PC, siap komandan. Naik pohon, siap komandan. Bikin hutan tak bawa bekal, siap komandan. Orang-orang seperti ini lagi dinantikan oleh rakyat Indonesia untuk membela rakyat Indonesia. Tentara-tentara khusus. Kita adalah orang-orang Kristen yang sama Kristen tapi naik level. Tidak khawatir, tidak takut, tidak stres, tidak lemah. Apa pendeta? Apa bisa? Bisa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Lagi-lagi, bagi yang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi kalau ada orang bilang, saya jadi Kristen tapi stres, itu berarti ada yang salah dengan kamu. Kamu mungkin tinggal di rumah yang salah. Rumah yang salah itu apa? Saudara tinggal dengan orang-orang stres. Jadi kalau ada orang berkhotbah, saudara-saudara, saya hari-hari ini lemah, saudara-saudara. Dan saya berpikir ini adalah sesuatu yang wajar, bukan? Saya hari-hari ini sudah tidak ada pengharapan lagi. Tapi mau berkhotbah apa ini? Mau berkhotbah, saudara-saudara, saya stres. Jadi orang stres membagikan firman kepada orang stres. Akhirnya hasilnya stres pangkat 2. Jangan ada di tempat seperti itu. Mau maju? Mau strong? Kumpul orang-orang yang strong, bukan yang orang-orang semprong. Amin. Apalagi orang-orang semprul. Semprul dan sontoloyo. Tidak tahu lagi sontoloyo. Orang-orang yang tidak bisa diandalkan, orang-orang Kristen melankolik, mellow, yang paling suka kalau nyanyi lagu seringkali ku mengeluh. Ini Kristen apa ini? Amin. Seperti lagu tadi, apa salah satu lagu mana ya? Salah satu yang menyanyikan lagu, contoh satu. Tadi disuruh pamer satu. Satu lagu dari yang menyanyikan tadi, satu saja. Oh, saking dahsyat lagu lupa semua. Kita merubah lagu gara-gara apa?
hidup kita yang kita nyanyikan dengan yang kita hidupi harus selaras. Amin. Itu sebabnya seluruh makhluk sedang menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan, dimanifestasikan. Orang di domain kerja saudara, di kota tempat saudara tinggal, sedang menanti kira-kira siapa yang bisa kita contoh ini di kota kita ini. Siapa kira-kira ini pekerjaan ini yang kami bisa contohi? Siapa di negara ini? Siapa di antara para pendeta yang kami bisa jadikan pola buat hidup kami? Itu pertanyaan yang sedang banyak orang tanya di luar. Jangan sampai mereka bilang semua gereja sama saja, semua pendeta sama saja, semua orang Kristen sama saja. Kita beda. Semua kita yang ada di ruangan ini harus beda. Beda. Kalau orang Kristen lain curang, kita tidak curang. Orang Kristen lain suka nipu, kita tidak nipu. Haleluya. Orang Kristen lain suka lemah, suka bingung ini ibadah ini atau tidak. Kita tidak. Karena kita orang-orang yang sudah tahu destinasi kita. Kita orang-orang yang akan jadi serupa Kristus, dan serupa Kristus tidak ada yang kalah, tidak ada yang lemah, tidak ada yang cengeng. Dan kalau kita ada di level ini, saudara, Kopassus dengan Hansi ke gaji mana lebih tinggi? Sudah pasti. Kalau level hidup kita di atas rata-rata kebanyakan orang Kristen, fasilitas-fasilitas surga akan pertama datang kepada saudara. Covering surga akan datang kepada saudara. Pengakuan, bahkan privilege, hak-hak khusus yang ada pada banyak orang, dicari banyak orang, justru akan dikirimkan kepada spesial. Katakan haleluya. Nah, orang-orang yang dinantikan oleh banyak orang di luar sana adalah bukan orang-orang lemah, adalah bukan orang-orang stres, adalah bukan orang-orang yang ragu-ragu, adalah bukan orang-orang yang bingung, adalah bukan orang-orang yang selalu dalam keadaan menceritakan kekurangannya sendiri, tidak percaya diri, lemah, dan selalu ngambek. Bukan orang-orang seperti ini yang dinantikan orang di luar sana. Dan saya yakin saudara bukan orang-orang itu. Saudara bukan orang-orang yang saya daftarkan terakhir tadi. Amin. Saudara percaya bilang amin. Nah, ketika kita mau jadi orang yang dinantikan, maka kita akan diproses Tuhan untuk menjadi orang-orang strategis. Orang-orang strategis itu begini, saudara. Kalau Tuhan bertanya, saudara jawabnya dengan iman. Adakah orang di Manado yang dapat saya jadikan orang yang saya akan menyalurkan kuasa, berkat, hadirat untuk supaya Manado mengalami kemuliaan Allah? Adakah orangnya? Ada orang? Apa ada orang sekarang? Siapa orangnya? Dengan iman. Dengan iman. Saya adalah orang surga yang sekarang sedang ditugaskan di bumi. Karena sejak kita lahir baru, kita sudah harusnya ke surga. Hanya karena kita masih ada tugas di sini. Amin. Kalau Paulus bilang kalau dari segi keinginan aku sudah pengen surga hari ini. Tapi karena ada saudara dan saya, dia pengen ada di bumi untuk membangun orang, jadi builder, supaya orang-orang terbangun dulu baru dia pergi ke surga. Karena lebih baik bersama Bapa di surga, bukan? Karena di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada duka, di sana tidak ada ratap, di sana tidak ada tangisan, di sana tidak ada debt collector berkunjung. Amin. Haleluya. Di sana tidak ada pertikaian, di sana tidak ada iri hati, cemburu, dengki. Di sana ada limpah sukacita, damai sejahtera, kemuliaan, yang namanya hadirat Allah sangat tebal di sana. Dari sisi itu kita sudah sangat rindu ke sana. Tapi dari sisi ada Tuhan taruh tugas. Karena begini, kalau dengar baik, selama saudara melakukan tugas dengan benar, baik dan benar di bumi, itu akan menentukan posisimu di Yerusalem baru. Saudara akan jadi batu permata atau menjadi batu akik di sana. Kualitas gambarannya batu permata. Saya rindu Tuhan, saya jadi batu permata di Yerusalem baru. Yerusalem baru itu adalah satu kompleks khusus di mana surga secara luas
ada surganya, ada kompleksnya, ada tahtanya, tetapi ada satu tempat yang namanya Yerusalem baru yang tertata oleh batu-batu permata, dan itu adalah tempat khusus bagi orang-orang strategis seperti saudara dan saya. Dan waktu untuk mempersiapkan ke sana itu selama ada di sini. Haleluya. Dengan mata saya, I know about that. Saya tahu tentang hal itu. Saya tidak ingin lagi buang-buang waktu saya sembarangan. Dengan saya tahu destinasi saya akan jadi salah satu batu permata di Yerusalem baru nanti, saya tidak ingin makan firman sembarang lagi. Amin. Saya tidak ingin membuka hati saya untuk tempat sampah. Haleluya. Saya tidak ingin taruh lagi pikiran walaupun masih ada. Saya mau bersihkan supaya pikiran saya, mindset, bukan tempat bercokolnya iblis, bukan tempat bercokolnya kedagingan. Karena orang-orang yang kedagingan ketika kena api semua seperti jerami yang terbakar. Tetapi kalau kita kualitas levelnya naik serupa Kristus, kita akan jadi seperti apa? Batu-batu permata. Saya mau jadi orang strategis. Yang mau jadi orang strategis katakan yes. Yang keras yesnya. Anak-anak muda yang keras yesnya. Saya lihat di yes keras juga. Haleluya. Saya yakin saudara-saudara, orang-orang strategis sedang dibentuk, dibangun, diasah, dilatih di sini, di mana? Di rumah Tuhan. Dan saudara, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, saya yakin karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi rumahnya sendiri, Allah akan menyemarakkan rumah Tuhan. Kalau cuma soal gedung, soal keyboard, soal alfat, soal apapun, saudara, sangat kecil bagi Tuhan, sangat sepele bagi Tuhan. Saudara jangan silau dengan materi ke depan, ya, janji. Katakan saya janji. Saya tidak akan silau dengan materi. Jadi kalau waktu masih uang pas-pasan, kalau jalan gitu. Setelah uang banyak, jadi apa? Jadi tambahnya makan tombol. Bilang kita kalau banyak doi, jangan sombong. Bilang ke kita yang keras. Kan bersyukur masih pope hari ini loh. Firman Tuhan ini kena. Kalau so kaya soalnya kemalontot tuh firman. Masih pope hari ini firman ini kena. Haleluya. Satu waktu orang-orang strategis itu ketika muncul, saudara, di mana ada semut di situ ada terbang. Di mana ada gula, di mana ada orang strategis, di situ orang-orang berkerumun. Haleluya. Saya tidak mau, nanti sebentar saya bahas itu. Saya tidak mau jadi orang-orang, saya sudah mau bahas itu, jangan dulu sekarang. Haleluya. Yang pertama saya sudah bagikan minggu lalu, orang strategis itu adalah dia memanifestasikan Kristus selama hidup di bumi. Bagaimana maksudnya? Begini, kalau saudara mau lihat Kristus di tempatnya OKP kampung apa betul? Waktu itu mau. Kalau saudara mau melihat seperti apa Kristus punya cara hidup, lihat kalau di waktu itu mau cari OKP. Begitu. Kalau saudara mau lihat hidup Kristus seperti apa di Tateli, cari Amos. Amin. Haleluya. Kalau saudara mau melihat Kristus punya cara berpikir seperti apa di lingkupan, cari Yosua.
yang saya ingatkan, jangan sampai waktu mereka ketemu kita, masa Kristus serupa ini? Masa Kristus seperti ini? Amin. Kalau saudara pengen melihat rupa Kristus itu di Matungkas, maka saudara boleh bertemu. Ada Kristo, ada Yola, ada Nancy, dan siapa lagi di Tungkas sana itu? Ya. Kalau saudara pengen melihat Kristus di Tambelang, saudara melihat siapa? Cari lewat Roro Tabung. Kan sederhana begitu. Karena orang terlalu tinggi bicara, saudara saya kasih sederhana. Orang akan lihat Kristus lewat hidup kita, tidak lewat gambar, tidak lewat The Passion yang film itu. Mereka lihat lewat cara hidupku, lewat cara bicaraku. Mereka lihat cara bertindakku. Kalau cara berpikirku susah dilacak, tapi cara bicaraku, cara bertindakku kelihatan. Ini orang-orang strategis. Ini orang-orang serupa Kristus. Kalau saudara pengen lihat Kristus di Lotus, saudara lihat di Muratna. Kalau saudara pengen lihat Kristus di Jalan Sehat, masa kasih miring lo ke wajah ke sebesar begini. Tampilkan wajah aku. Mau lihat Kristus Jalan Sehat? Sebutkan siapa mereka. Haleluya. Jangan malu, karena itu bukan natur kita. Naturnya Kristen, naturnya Kristus dalam kita, itu mau tampil bukan sombong, mau tampil karena pengen Kristus terlihat melalui hidup saya. Haleluya. Saudara, proyeknya ke depan banyak sekali. Kita bisa bantu orang, kita kasih sembako, tapi itu bukan tujuan kan? Kasih sembako, kita kasih uang jalan, kita kasih uang kuota supaya ikut Zoom, kita bantu apa yang bisa. Kalau dia kurang baju, kita banyak baju. Jangan cuma pajang di lemari sampai mati dan orang buang karena sudah rusak dimakan rengat dan karat. Ambil baju-baju yang sudah dia pakai, beri kepada orang yang tidak tersinggung kalau diberi. Amin. Haleluya. Sebab ada orang juga baju bekas kasih kemar. Haleluya. Tanya dulu. Haleluya. Jadi orang-orang yang berdampak bukan hanya sosial, tapi mereka bilang, aduh dia kalau dihina, dia bersikap itu gentleman. Caranya merespon itu yang kita belum dapat di mana-mana. Syukur kepada dia. Haleluya. Saudara, kalau orang menghina, memfitnah, menghancurkan nama saudara di luar sana, saudara mau mengampuni? Sekali lagi, saudara mau mengampuni ya? Saya sudah pernah kasih tahu cara mengampuni yang sebenarnya bagaimana? Cara mengampuni yang sebenarnya bagaimana? Yang sudah pernah tahu? Cara mengampuni sebenarnya adalah membiarkan orang itu tanpa mengganggunya dan membiarkan dia bertemu dengan keadilan Tuhan. Karena Allah tidak pernah curang. Tapi bukan urusan, karena pembalasan adalah sama seperti milik Tuhan. Hak pembalasan cuma Tuhan yang punya. Haleluya. Maka pengampunan itu betul-betul pure, murni. Kita membiarkan ada hakim yang adil mengadili perkara di antara kita tanpa mendoakan, mengupayakan supaya pengadilan itu turun di atas kepala mereka. Haleluya. Jadi orang strategis, orang strategis tidak habis waktu hanya untuk berenung. Kenapa musuh saya diberkati? Kenapa musuh saya lebih cantik? Kenapa musuh saya makin terbuka jalannya? Oh, tidak habis waktu dengan urusan itu. Urus saja bangun hidup kita. Urus jalan lurus, amin. Dan nanti orang datang, kok kamu sudah sehebat itu? Ya, karena Kristus dalamku bermanifestasi. Karena Kristus dalamku muncul ke permukaan. Haleluya, haleluya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang strategis itu
kemana-mana yang dia bawa, yang dia beritakan bukan dirinya. Yang kemana-mana dia pergi beritakan, dia saksikan bukan dirinya. Saudara, saya belajar untuk matikan diri dalam hal bicara tentang diri. Kalau ada waktu saya bicara tentang diri sendiri dalam rangka contoh, pembelajaran atau ilustrasi, daripada pakai orang punya cerita, bukan? Tapi tidak boleh ada maksud mengekspos diri sendiri. Biarlah orang lain punya mulut yang ekspos. Kalau ada sesuatu prestasi, pencapaian, biarlah orang lain. Karena kita harus mati di area itu. Harus sama? Karena kalau kita tidak mati, kita akan terjebak pada makam puji. Makam puji itu stres kalau tidak dipuji. Amin. Saya katakan, tidak mau stres ketika orang lain tidak memuji saya. Mungkin juga tidak menghargai saya. Saya tidak mau stres. Tapi kalau ada orang puji, jangan sudah, bukan saya. Bukan saya itu. Saya tidak melakukan itu. Saya tidak mengerjakan. Sudah, bilang saja terima kasih. Kalau kau yang WR, kau yang main musik, orang bilang, mantap tadi. Sudah bilang apa? Oh, bukan saya. Lalu saya itu namanya kerendahan hati di gunung Soputan. Akui saja, yang bawa cookies apa? Saya. Tapi kemuliaan untuk bukan untuk saya. Kamu yang sumbang yang untuk tanggal 13 itu, mana kan yang sumbang? Bukan saya. Ya saya, tapi semua kan Tuhan. Paham ini? Jadi serupa Kristus yang kita mau bukan diri kita sendiri. Tapi jangan sampai lupa diri. Saudara yang buat itu, saudara terlalu tinggi rohaninya sampai merendahkan diri secara negatif. Nah boleh, yang wajar saja. Misalnya, jadi kamu hari ini main drum yang bagus. Jawab apa? Thank you. Hah? Kemudian untuk Tuhan. Ya. Perbedaan orang Barat dengan orang Manado. Kalau dipuji orang Barat, kalau di Manado dengan orang Barat. Orang Barat kalau dipuji, wah mantap musikmu. Oh thank you, God bless you. Kalau orang Manado, mantap musik, wah betul jangan. Udah puji tadi. Padahal itu sebenarnya kan jawab saja. Terima kasih. Masih ada lagi pujian yang lain? Jangan terlalu merendahkan diri yang salah. Makanannya enak, bukan kita yang masak makanan memasak sendiri. Haleluya. Dan jangan juga berlebihan. Banyak garam sudah bilang enak. Garam sekali padahal. Oke, jadi yang kita bawa tidak cerita tentang diriku, prestasiku. Karena begini, kalau orang tidak tahu prestasi kita tidak stres. Mereka akan terkejut. Waduh, saya tahu dia ini cuma asisten, cuma pegawai biasa. Kenapa dia so kepala sekarang? Sekarang banyak orang belum kepala, baru mau mendaftar manajer, so arogan. Baru mau mendaftar, diterima pun belum tentu. Tapi arogansinya sudah setinggi langit. Kalau kita pun sudah jadi, diam-diam saja. Diberkati melimpah, diam-diam saja. Tapi kalau ada aksi mati, jangan diam. Ketiga saya bagi kembali, orang-orang strategis itu adalah orang-orang yang selalu memiliki jawaban untuk setiap banyak orang di luar sana. Saya berharap seperti Heri. Kalau orang bertanya, Heri, saya punya hidup seperti ini, tidak ada arah, tidak jelas. Saya bingung kenapa saya begini. Padahal saya orang Kristen. Terus misalnya Heri jawab, kita dari sendiri bingung. Tahu mana aku hidup ini mau atur. Mana bingung. Mana bekerja di mana dah? Kita bekerja di New Life of Christ. Tapi firman udah Asia tuh mana dia kan? Oke, mana hidup ini kan cuma ilustrasi. Oke, mana hidup sama dengan kita.
Itulah kita ada dengan firman. Kemarin kita selalu lupa mata mendengar firman. Haleluya. Firman harusnya merubah kita. Supaya apa? Kita bisa menjadi paling tidak jawaban untuk diri sendiri. Waktu kita bingung, kita punya firman. Mengapa orang Kristen banyak bingung dengan sini dengan sana, memutuskan sulit karena kurang firman. Karena apa? Bagaimana dia menjawab persoalannya sendiri kalau dia kurang firman, dan bagaimana dia menjawab orang lain kalau ia sendiri tidak memiliki jawaban? Sekali lagi, 2, 3. Bagaimana kita menjawab orang lain kalau diri sendiri tidak memiliki jawaban? Saudara, Yesus adalah jawaban. Tapi biarlah kita juga menjadi jawaban bagi banyak orang punya pertanyaan. Nebukadnezar bilang, tolong artikan mimpinya. Tapi nakalnya Nebukadnezar, mimpinya tidak diberitahu. Bagaimana mengartikan mimpi yang tidak diberitahu? Tapi Daniel orang strategis luar biasa. Saya sedang bermimpi, I have a dream to be answered. Menjadi mimpi menjadi jawaban bagi banyak orang yang kalau bertanya Pak Pendeta, bagaimana sih cara? Ada seorang ibu yang mantan istri dari kepala bank yang cukup terkenal di Manado, kami ketemu di Jakarta. Dia bilang, saya punya hidup seperti ini. Bagaimana caranya? Bagaimana dia kalau kami ketemu dulu cuma salaman di tahun 2000, cuma salaman di tahun 2000 itu ada 10 ton di tangan, 10 ton. Nah, 10 ton hanya salaman, apalagi kalau dia memberi bantuan. Tapi sekarang dalam keadaan seperti layangan putus tangan dan tak berdaya. Bagaimana jawaban ini? Saya bilang, besok malam kalau Tuhan berkenan ada Zoom, kami layani lewat Zoom. Saudara, jangan sama dengan kebanyakan orang. Hidupmu lemah, bagaimana menjawab orang lemah? Hidupmu stres, bagaimana memberi jawaban kepada orang stres? Hidupmu ekonomimu morak-marik, tidak punya sistem ekonomi kerajaan Allah, bagaimana engkau menolong orang-orang yang susah? Bagaimana engkau memberi jalan keluar bagi orang-orang kesulitan keuangan sekarang? Saat ini dunia di luar sana secara spiritual sedang terjadi yang namanya bleeding cow, lembu berdarah secara ekonomi. Tapi saya tidak peduli, karena kita adalah orang-orang di open heaven generation. Kita adalah orang-orang di bawah langit terbuka. Langit di tempat lain boleh tertutup. Apa tadi? Bleeding cow, lembu berdarah, ekonomi lagi berdarah-darah ini. Tapi bagi orang yang menjadi orang strategis kerajaan Allah, mereka tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan. Ada lagu lama, singa, 2, 3, singa, masih ingat? Singa muda merana kelaparan, singa tua merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan satu pun yang baik. Saya yakin saudara adalah singa-singa, mau singa muda, singa tua, tapi kita keturunan singa Yehuda. Haleluya. Kita bukan singa kelaparan, men. Kita bukan singa yang dying cow, yang seperti lembu mau mati. Tidak. Kita adalah singa-singa perkasa. Itu sebabnya, saudara, kita harus naik level, menjadi jawaban bagi diri sendiri, dan terutama naik lagi menjadi jawaban bagi banyak orang. Haleluya. Karena seluruh makhluk sedang menantikan saatnya anak-anak Allah di mana engkau tinggal tidak kebetulan engkau ada di sana. Di mana engkau bekerja engkau tidak kebetulan bekerja di sana. Karena orang-orang di sekitarmu kalau lagi kumpul-kumpul di waktu free, waktu mereka istirahat,
kalau mereka mau bicara, kebanyakan mereka sedang mengeluh, sedang down, sedang tak berdaya. Saya sengaja mendengar para karyawan kumpul-kumpul bercerita. Mereka bercerita tentang keadaan buruk yang mereka hadapi hari-hari. Dan kemudian bertemu teman yang ajak mabuk, bertemu teman yang ajak duka, lebih terpuruk lagi hidup mereka. Kemudian hari Minggu jam 9 dan 10 mereka mengantuk, nggak bisa ibadah. Kemudian siang harus kerja, lebih terpuruk lagi tempat kerja. Karena tempat kerja ada yang sirik, ada yang negatif thinking, ada yang suka menjatuhkan orang. Bagaimana kita menghadapi mereka kalau hidup saya sendiri saja saya tidak punya jawaban untuk diri saya sendiri? Dan bagaimana saya menolong teman-teman sejawat saya yang sedang stres-stres itu kalau saya sendiri juga sedang stres karena saya tidak punya jawaban? Saudara adalah jawaban bagi banyak orang. Mau jadi jawaban bagi banyak orang? Kalau belum bisa secara verbal ngomong, kasih arahan, kasih jadi jawaban bagi mereka yang mungkin memerlukan bantuan sesuatu yang sifatnya materi. Kasih mereka support. Saudara menjadi jawaban. Katakan amin. Yang keberapa sekarang? Keempat. Orang yang keempat, saudara, adalah orang-orang yang Roma 12 ayat 11. Bapak Amos boleh bantu baca. Strategic man akan menjadi orang-orang the faithful one. Faithful mana ada? Ada. The faithful one artinya orang-orang istimewa yang diperlakukan istimewa. Kalau favorit one orang-orang yang apa? Yang terbaik, orang-orang yang mantap. Tapi kalau the faithful one orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Ya. Roma 12 ayat yang 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Pada masa kesesakan jika engkau lemah, kecil katakan. Jadi orang-orang strategis yang menjadi orang-orang strategis katakan amin. Tidak selalu waktu kita memain musik semua orang mendukung kan? Kadang-kadang seperti Bapak Amos mau suka melayani tiba-tiba bisul muncul. Kira-kira saudara-saudara tidak selalu mendukung. Ya, Bapak Ongki so bergairah bersemangat tiba-tiba panas dingin muncul. Oh haleluya. Pak Andri sudah bersemangat mau melayani. Tiba-tiba anak sejam datang anak membangun. Waduh, anak selalu. Tiba-tiba Pak Andri bermata so 5 watt semangat. Tidak selalu saudara-saudara keadaan-keadaan itu mendukung. Amin. Tapi yang membuat kita bisa mengatasi semuanya, haleluya, apa? Roh yang berkobar-kobar. Jadi orang-orang strategis itu rohnya apa? Berkobar-kobar. Mensana in corpore sano. Sekarang putar. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Yang benar adalah di dalam roh yang kuat terdapat jiwa yang stabil dan fisik yang strong. Haleluya. Jadi berkobar-kobar dari mana? Dari dalam. Saudara, kalau berkobar-kobar, roh tidak berkobar-kobar, kemudian kita buat berkobar-kobar, itu apa? Drama. Itu drama. Haleluya. Saudara, saya hari ini sebenarnya tidak suka ibadah. Saya lemah. Saya tidak dengar saudara. Tapi boleh buat. Apakah orang mendengar orang-orang seperti ini akan bertambah kuat? Tidak, orang-orang akan bilang. Apalagi kalau mau berkhotbah, saudara-saudara. Sebenarnya saya sedang terpuruk. Saya banyak masalah. Saya, saudara, tidak bisa saya sampaikan di sini. Kalau orang ke gereja, orang sama sepakat. Kalau saya bicara lagi itu, turun jodoh. Turun jodoh sana mimbar. Karena orang butuh makanan firman. Orang butuh roh yang strong. Orang ada butuh curhat. Orang butuh apa? Orang yang memberi kita yang namanya pola. Begini loh, kalau bicara firman itu strong. Kalau limpah firman, rohmu pasti berkobar-kobar. Terbalik, kalau rohmu
tanah tepi jalan, seperti tanah di tepi jalan. Firman tidak tertanam di sana. Diambil apa? Diambil iblis, saudara. Iblis waktu saudara seperti tanah di tepi jalan, iblis tidak ambil firman, iblis makan. Iblis ambil untuk dia hancurkan. Sebab kalau iblis makan firman, dia akan bertobat. Karena firman memiliki power. The power of transformation is in the word of God. Kuasa untuk mengubah ada dalam firman. Jadi waktu iblis mencuri firman, dia tidak makan. Kalau dia makan, haleluya, dia berubah. Kalau saudara makan firman, pasti berubah. Kalau saudara tidak berubah, pasti makannya salah. Ada semua makan pinggir ini, makan untung. Saudara, kalau saudara tidak berubah, makan firmanmu yang pasti salah. Kalau makan firmanmu benar, kau pasti tidak kendor. Terjemah ternate kan begitu. Janganlah hendaknya kiranya itu kendor. Jangan kendor. Jangan kendor. Kendor itu apa? Tidak kencang. Kalau nado tidak span. Betul? Longgar. Apa kalau jaringan? Lalu kalau telepon tunali. Haleluya. Kalau jaringan lemot. Ada banyak istilah-istilah anak muda gabut. Apa itu? Mager. Listen, apa tuh gabut? Gabungan orang buta. Orang-orang strategis di New Life of Christ Manado is the strong man. Mereka punya Robert Kobar. Yes. Haleluya. Tunggu saya timbang badan saya sudah naik 1 kilo. Berikut saya mau naik lagi. Kalau saya sudah pada badan sesama dengan Pak Oki dan Pak Handri, mau kalah Pak Handri. Haleluya ini. Haleluya. Mau kalah ini saudara. Karena tidak mungkin kita menang kalau jadi tentara sudah berperang. Aduh, ada musuh. Musuh bebas. Nggak mungkin kita. Apalagi kita mau berperang. Tapi mau menang, roh harus berkobar-kobar. Strong, haleluya. Banyak masalah, tapi masalah bukan Tuhan. Masalah bukan penentu hidup saya. Masalah adalah alat ukur siapa saya. Haleluya. Roh yang berkobar-kobar. Apalaginya, biarlah rohmu bernyala-nyala, layanilah Tuhan. Janganlah rohmu. Berhentilah saudara mengeluh. Karena mengeluh adalah tanda roh yang lemah padam. Adalah Richard, Sonai, tomat di Lamongan 15.000 satu kas. Mortalnya dapat bibli. Sekarang garam semahal. Richard tamate rampa-rampa. Saudara, Tuhan beri saudara dan saya the hidden wisdom. Hikmat yang tersembunyi. Caranya bertanam merica. Amin. Bertanam tomat. Jangan cuma merenung mahalnya merica. Tanam merica. Saya berharap satu waktu di setiap jemaat New Life of Christ ada pohon merica. Supaya waktu mau beli merica tidak lagi repot. 1 kilo bisa 80.000. Kalau sudah punya pohon merica ada 100. Haleluya. Sudah PT bisa dapat 5 kilo. Jangan mengeluh. Jangan merenungi masalahmu. Jangan meratapi kesulitanmu. Lihat peluang yang Tuhan beri padamu. Karena Tuhan mau engkau bukan terpuruk. Tuhan mau engkau naik level.
Haleluya. Ada ayat yang bilang begini. Hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah mengerikan tulang. Coba lihat ayat. Saya tidak siapkan. Semangat saudara. Bergairah, haleluya. Semangat, bilang saya bergairah. Katakan saya bersemangat. Silakan baca ayatnya. 17. Ya. Hati yang gembira adalah Amsal 17 ayat 22. 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Hati, saudara saya bantu. Sudah pernah saya jelaskan, hati itu bukan jiwa, tapi hati itu adalah inti kehidupan kita. Dan hati adalah sisi rohmu. Jadi kalau sudah baca hati di Perjanjian Lama, itu menunjuk kepada esensi hidup kita yang sebenarnya, yaitu roh kita. Jadi hati yang gembira artinya roh yang berkobar-kobar adalah obat yang manjur. Saudara mau mengobati kesedihan, haleluya, kesepian, rohmu harus berkobar-kobar. Rohmu yang menyala. Dan roh menyala-nyala itu tidak hanya di ibadah, tidak hanya bersemangat saat praise and worship, saat firman, saat di rumah, saat bekerja, roh berkobar-kobar. Katakan amin. Orang-orang strategis itu tidak musiman kobar-kobarnya. Kobar-kobar hatinya tidak tergantung keadaan, tidak tergantung musim. Misalnya, kalau lagi perkemahan, karena dulu kan saya juga perkemahan, tapi kita sport-sport. Wah, angkat tangan. Karena panas sekali, tapi semangat. Dan makan-makan suatu hari. Karena itu tukang memasak, saya pernah dapat tugas memasak di perkemahan. Kita kukus tuh beras kita kukus, baru mesti pakai tono dulu di air kan. Kalau saya tadi mandiri, kok angkat. Nah kita pergi lihat mau masak, kita taruh tuh air di bawah, kita kukus, nyana kasih tono. Sampai orang pulang, beras terus. Bersemangat di ibadah tertentu boleh, tidak salah, amin. Tapi apinya jangan cuma di situ. Apalagi 10 malam. Kalau 10 malam berdoa, ada 20 orang. Coba jangkau itu roh, tapi cuma 10 malam. Harusnya selama malam ada. Begitu tuh roh yang berkobar-kobar. Karena iblis tidak datang pada 10 malam. Iblis apa? Iblis tidak datang pada, dia datang pada malam ke-11. Ya memang dia setahun, berarti datang di malam ke-1 sampai mana 10. Apakah doa 10 malam itu salah? Saya lebih suka itu ada. Dan itu benar. Kalau membuat orang berkobar-kobar, ada musim seperti itu bagus. Tapi kita tidak hanya berkobar di 10 itu, sampai 11 berkobar, 12 berkobar, sampai balik lagi 10 malam tahun depan. Tetap berkobar. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa, supaya kita tidak melempem, supaya tidak kita kecewa, supaya tidak menjadi orang yang mundur. 10 malam kurang tunggu-tunggu, pembalap. Ya Pak, 10 malam kapan? Oh masih 8 bulan. Oh Tuhan, masih 8 bulan kamu tunggu, oh Tuhan. Berkobar-kobar tidak musiman. Yes. Atau berkobar-kobar karena duit. Tawar. Oh, ada haleluya. Haleluya. Tawar lompet. Kalau lagi habis doi, haleluya. Apa haleluya?
Berkobar-kobar tidak kenal musim. Kalau orang-orang seperti ini, saudara, kalau ada tentara-tentara yang mentalnya berubah-ubah begitu, yang melankolik, mereka tidak akan pernah dipromosi. Tentara yang sayang diri tidak akan dipromosi. Paling mereka akan diperbantukan di bagian satuan berapa yang paling belakang? Satuan detasemen masak. Di bagian pemotongan batang-batang bawang. Bukan tentara seperti itu yang kita maksud, bukan? Kita adalah tentara yang menang di garis depan, yang pulang jadi promosi jadi jenderal. Itu orang-orang seperti itu yang saya mau ada di gereja ini. Kita bukan orang lemah, tapi orang yang berkobar-kobar. Bilangkan kita adalah orang-orang yang berkobar-kobar. Haleluya. Masih tahan mendengar saya? Yang berikut, coba kita lihat tadi yang poin itu adalah berkobar-kobar. Orang-orang strategis berkobar-kobar. Saya rindu melihat para diaken menjadi contoh berkobar-kobar. Bapak Amos sudah berkobar-kobar. Bapak Oki sedang berkobar-kobar. Bapak Andri sudah berkobar-kobar. Dan semua kita sudah berkobar-kobar. Berkobar-kobar itu saat kapan? Saat praise and worship. Amin. Haleluya. Yang Yeremia 1 ayat 8 sampai 10. Yeremia 1 ayat 8 sampai 10. Yeremia 1 ayat yang ke-8 sampai 10. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku untuk berfirman kepadaku. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Orang-orang strategis adalah orang-orang punya otoritas, karena di mulutnya ada firman. Karena di mulutnya ada firman dari mulut kita. Saudara, saya kasih contoh. Kalau seorang Kristen selalu ibadah, kemudian dia ngomong seperti ini, saudara tahu waktu itu adalah uang. Apakah itu firman? Saudara, kita harus jatuh dulu baru kita bisa dibangkitkan. Apakah itu benar? Itu bukan firman. Kalau saudara mau diberkati, mari kita pakai hukum ekonomi. Dengan modal sekecil-kecilnya, berharap hasil sebesar-besarnya. Apakah itu firman? Firman bilang barang siapa menabur sedikit, sedikit. Barang siapa menabur banyak, akan menambah banyak. Jadi orang strategis kelihatan dari cara bicara kita. Sulit ya sulit, tapi bagi Allah tidak ada. Amin. Allah akan selalu berpihak pada orang benar. Kalau sudah dicurangi, katakan itu. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Allah akan menyatakan akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Tapi firman itu bukan dalam rangka marah, bukan dalam rangka jengkel jongkok. Bukan. Tuhan akan membuat perbedaan. Orang benar dan orang fasik. Karena dia saudara. Tuhan, berapa lama lagi engkau ditunggang balikan? Ini perkataan firman karena sakit. Beda dengan Yeremia. Yeremia menderita sampai dimasukkan dalam sumur berlumpur, ditenggelamkan di sana. Dia tetap pakai mulutnya untuk memperkatakan firman. Sekian banyak nabi bilang begini pada orang Israel waktu itu dibuang ke pembuangan Babel. Ayo, kita akan pulang sekarang. Yeremia bilang, no. Nanti genap 70 tahun di Babel, baru Tuhan akan kembalikan kita. Makanya dia bilang, rancangan Tuhan mengenai kamu Tuhan tahu. Rancangan damai sejahtera.
Hari depan yang penuh dengan harapan. Tidak ada kecelakaan. Yang penting ikut Tuhan pe agenda. Genap dulu 70 tahun baru Tuhan pakai kores. Suruh kamu pulang. Nabi-nabi yang lain bilang, "Dah, kita akan Tuhan bawa pulang." Kenyataan. Orang-orang yang bernubuat palsu. Maaf, sudah agak kasar bahasa Tuhan, ada cekik di leher. Karena memakai nama Tuhan, membawa kata-kata firman, padahal Tuhan tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Saudara, tidak ada promosi tanpa pembentukan. Tidak ada kemuliaan tanpa perubahan hidup. Itu firman. Haleluya. Kemarin yang saya bagikan di para pengkhotbah New Life of Christ, saudara, jangan tersinggung ya. Tidak semua gereja adalah rumah Tuhan. Kenapa? Karena ada gereja salibnya besar, tapi burung merpati Roh Kudusnya diganti dengan burung yang lain. Agak keras ini ya, tapi kita harus jelas. Firman tidak boleh kompromi. Haleluya. Dan saya kemana-mana saya bilang, baptisan tidak ada kompromi. Bagi saya baptisan salah. Tidak ada yang lain. Bermaksud kita perlu solidaritas, kita perlu saling menghormati, ya. Tapi firman harus di atas segala. Firman di mana? Di atas segalanya. Itu sebabnya dari mulut Yeremia, ia diberi otoritas untuk mencabut apa yang selama ini sudah dianggap benar. Haleluya. Salah satu yang sudah tercabut pada kita, salah satu adalah ibadah untuk diberkati saja. Sudah cabut itu? Sudah cabut? Ibadah untuk diberkati saja. Harus ada kata saja. Sebab orang diberkati pasti, orang beribadah pasti, dan orang beribadah pasti, orang diberkati pasti ibadah. Orang beribadah pasti diberkati. Tapi tujuan kita ibadah bukan untuk diberkati saja. Nah, kalau untuk diberkati saja, kita cabut itu. Dalam nama Yesus. Berubah mindset kita. Kita beribadah, ya akan diberkati. Tapi tujuan supaya hidup saya diubah, ditransformasi, supaya hidup menjadi serupa Kristus. Dan selama di bumi berkemenangan, dan selama di bumi tidak stres, dan tidak takut, bahkan iblis pun kita tidak takut. Karena selama hidup di bumi, apa yang pada Kristus ada pada kita. Sudah berkati Tuhan. Mulut orang-orang strategis keluarnya firman. Apalagi sungutan, tidak lagi ada. Apalagi cemoohan, tidak lagi ada. Apalagi menjelekkan orang lain, tidak ada pada mulut kita. Yang ada pada mulut kita adalah firman. Yes, haleluya. Kalau saudara tidak hafal firman, apa aja paling terkenal? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Itu jangan hafal hari-hari dulu. Haleluya. Kemudian hafal segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mau naik level? Hafalkan tuh ayat, matikanlah segala kedagingan. Itu naik level itu. Haleluya. Kalau yang mau rata-rata, rise and shine, maka kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Itu yang standar. Haleluya. Saudara mau naik level? Haleluya. Janganlah engkau bodoh, tapi jadilah seperti orang alim, supaya engkau mengerti kehendak Tuhan. Banyak orang tukang hafal ayat yang bagus, tapi mau naik level, kita jadi Yeremia, yang perkataan kita adalah perkataan firman, tidak beda. Jadi apa yang kita ngomong justru tidak beda dengan apa yang Tuhan bilang. Dan kalau seperti itu powerful hidup kita. Karena sudah tahu, katakan, saya mau tahu. Firman punya kuasa untuk mencipta. Firman berkuasa untuk merubah atmosfer. Kalau saudara bicara firman, firman akan berakselerasi untuk membuat apa yang kau katakan terjadi. Dan kalau saudara mau perkatakan firman,
firman itu akan merubah atmosfer. Orang yang tadinya tidak suka firman sekarang berubah. Jadi suka firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan Dia punya kuasa. Dan firman, tanpa firman hidup kita gelap. Kalau kata-kata firman dari mulut kita keluar, hidup kita terang. Hidup kita tidak akan lemah. Kalau firman keluar, sudah tahu dari mana timbulnya iman? Dari pendengaran yang saudara sendiri ngomong. Saudara bicara, saudara dengar bukan? Dan dari itu imanmu muncul. Haleluya. Haleluya. Saya sarankan saudara ingat firman setiap hari. Setiap firman saudara dengar hari ini adalah makanan bagimu dan aku akan memperkatakannya. Ingat satu lagi. Kalau engkau selalu memperkatakan firman, itu adalah pedang roh. Apa? Pedang roh. Dan pedang ini gunanya dua. Menangkis setiap serangan iblis dan menusuk ke depan untuk bilang iblis tidak seperti itu. Tuhan mau saya seperti itu. Kenapa Hawa tidak bisa melawan ular? Haleluya. Karena dia tidak mendengar firman dengan benar. Mungkin Adam lupa bilang kepadanya. Nah, waktu Hawa menghadapi ular, firman bilang, kalau kamu makan kamu akan jadi seperti Tuhan. Tapi kalau limpah firman Tuhan ini, Tuhan akan jawab, kamu dusta iblis. Kamu konti iblis. Karena firman bilang, kita tidak boleh melanggar. Kenapa orang yang namanya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena makan buah pohon taman dan jahat itu. Satu yang mereka lakukan, otoritas. Tidak usah kaji kenapa boleh makan, kenapa tidak boleh. Yang penting Tuhan bilang jangan. Itu saja sederhana. Kenapa tidak boleh makan, kenapa boleh makan? Jangan diskusi lagi dengan orang yang salah. Akhirnya hasilnya kompromi. Kita harus satu saja. Tuhan bilang jangan, otoritas itu jangan ditabrak. Saya harus apa? Yes, Tuhan. Saya mengerti, tidak mengerti kenapa harus tidak boleh makan, saya tidak peduli. Yang penting saya belajar tunduk pada otoritas. Supaya hidup saya punya power. Iblis tidak bisa masuk dan mengakali saya. Karena limpah firman. Limpah firman. Haleluya. Kalau saudara belum dapat berkat dari apa yang saudara kerjakan, saudara pakai prinsip ini. Segala sesuatu yang aku kerjakan, kalau aku kerjakan untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kristus adalah Tuhan dan aku adalah hamba. Dan Ia telah menyediakan porsi upahku dan tidak bisa dipindah tangannya. Itu firman. Pegang baik-baik. Haleluya. Segala diri dalam tidak sia-sia. Kalau dalam persekutuan dengan Tuhan, lakukan untuk Tuhan, tidak sia-sia. Prinsip firman pakai, makanya baca ayat bukan untuk hafal saja, tapi untuk dihidupi. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita bersama. Mari berdiri. Angkat tangan, kita berdoa.